Sorry, tapi itu kan juga harus didukung dengan kepatuhan masyarakat yang cukup tinggi. Nah, ini masalah berikutnya ini gimana? Karena masyarakat juga harus trust dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Kenapa? Pertanyaannya begini, ada orang kemudian menyalahkan masyarakat, tapi pertanyaan terpenting adalah kenapa masyarakat distrust kepada pemerintah? Tetapi benang merah dari semua itu adalah sebenarnya ada kekeliruan atau kegagapan dari Pemda kita, Pemkot kita atau pemerintah pusat di dalam delivering information. Jadi kadang pilihan diksinya tidak presisi, lalu bagaimana memilih kata dan intonasinya itu kan itu penting supaya tidak menciptakan kepanikan. Contohnya gimana, Mas? Jadi kan dalam mitigasi bencana itu yang paling penting adalah mitigasi informasi supaya tidak terjadi kepanikan atau chaos dan apapun itu. Di dalam mitigasi informasi ini yang paling penting juga adalah kemana informasi ini harus diakses oleh publik. Sekelas pemerintah yang punya humas, punya juga pakar komunikasi, jadi tadi saya kira, profesionalisme dalam saya tidak tahu kenapa humas-humas Pemda atau pemerintah kita ini sangat lemah di risk communication-nya. Ya gagap boleh, karena itu mungkin khilafan atau mungkin kesalahan manusiawi. Harus segera evaluasi ya. Harus segera evaluasi dan jangan sampai gagapnya kebablasan karena nanti ujung-ujungnya malah jadi girap-girap semuanya ngurusin persoalan ini. Ya, sudah banyak hal, banyak media yang sudah memblow up, yang sudah memberitakan terkait dengan keberadaan dari COVID-19 atau COVID-19. Sekarang saya bareng sama Mas Bustami menggugat. Beliau lebih senang dipanggil sebagai santri jalanan, sekaligus juga mengamati dan mengkritisi bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah pemerintah sekarang, karena memang kita harus tahu apakah pemerintah ini benar-benar sudah menenangkan, sudah mengambil antisipasi yang pas, atau hanya sekedar memberikan pengumuman-pengumuman terkait dengan keberadaan pasien, terkait dengan jumlah pasien yang semakin meningkat. Nah, kita coba bahas aja di Katalog Kopi Surabaya. Katalog Kopi, kalau kata dia ini bukan kopi. Bukan kopi. Karena Mas Tom pesannya bukan kopi. Thank you ya buat Katalog Kopi. Mas Tom, melihat pemberitaan, melihat langkah pemerintah, ada tanggapan nggak sih Mas Tom? Di statusnya Mas Tom kan banyak sekali mengkritisi banyak hal. Ini tujuannya bukan untuk nyinyir ya, tujuannya untuk kita memberikan kritik. Tapi nggak apa-apa, atau tetap akan ada yang bilang ini nyinyir. Oh iya. Ya, buat yang berpositif thinking ya, mudah-mudahan ini jadi masukan. Iya Mas. Kalau menurut saya sebenarnya memang gini, kalau kita tahu bahwa terorisme itu sebenarnya dia nggak terlalu besar, tapi yang membuat dia nampak besar itu adalah amplifying dari pemberitaan media. Sama seperti corona kalau menurut saya. Bicara misalkan case fatality rate, kita dianggap sebagai terbesar kedua setelah Italia. Kalau dilihat dari korban yang dinyatakan positif atau PDP. Tapi di saat yang bersamaan korban dari DBD sampai kita bicara sekarang ini sudah menyentuh angka 90 dengan kasus positif 17.802. Kira-kira kalau dari sama-sama pakai angka, seharusnya media juga memberikan porsi soal itu atau bahkan yang lain. Sekarang kan hampir semua pemberitaan media itu atau bahkan kemudian tone media seolah-olah tidak ada berita lain kecuali corona, sehingga ini menurut saya malah menjadi teror baru. Orang kemudian panik. Nampaknya tidak terjadi perubahan, tapi kalau kita lihat in detail, contohnya masker sekarang sudah tidak ada. Ya, hand sanitizer pun juga hand sanitizer tidak ada. Harga jahe yang katanya kemudian dianggap sebagai dalam tanda kutip mampu menangkal COVID-19 ini, harganya justru hampir sama dengan daging, 100.000 per kilo. Yang sebelumnya harganya hanya sekitar 15-25.000. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ini, langkah pemerintah, saya sebenarnya setuju kalau tidak lockdown ya. Ya, tidak karena ada yang memang, pengen lockdown sebenarnya. Karena sebenarnya lockdown itu dampak, kita bukan mengedepankan ekonominya ya, bukan mengedepankan ekonominya. Tapi lebih kepada lockdown kesiapan itu kita, lebih kan? kepada kesiapan tidak hanya pemerintah, tapi juga kita, termasuk rumah sakit ya. Jadi kita dan rumah sakit. Artinya apa? Oleh karena itu yang paling cocok kalau kita lihat dari kebijakan itu adalah bagaimana mengedepankan, tapi ini harus kembali kepada presiden. Presiden hanya menggunakan kata saya perintahkan itu 1 kali waktu pidato kemarin, tapi bicara tentang kata ekonomi 6 kali. Nah, kesannya karena dia presiden seolah-olah kemudian mengedepankan aspek ekonomi. Beliau belum secara rigid mengatakan bahwa saya perintahkan, itu harusnya yang diulang 6 kali
lalu kata ekonomi cukup 1 kali. Artinya bahwa bukan kedepankan ekonominya, tapi dampak dari itunya. Contoh misalkan gini, Surabaya kita lockdown. Ini kota terbesar kedua, untuk industrinya juga lumayan besar. Kita siap nggak kira-kira? Apalagi kalau menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 itu, di pasal 53 sampai 55-nya, semua kalau lockdown sudah masuk wabah kan itu, maka makan, minum, dan semuanya, bahkan binatang itu harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Satu, itu persoalan kesiapan dana dan sebagainya. Yang kedua adalah tenaga medisnya gimana? Kapasitas rumah sakit kita gimana? Kita sampai detik ini di Indonesia hanya punya 11 lab. Kalau di Korea Selatan, bahkan Korea Selatan pun tidak melakukan lockdown ya. Cina juga tidak. Cina pun hanya di ininya, Wuhan-nya. Ya, diisolasi. Lalu di kota Korea Selatan hanya diisolasi di Daegu-nya, di pusatnya. Lalu saya melihat bahwa desakan-desakan lockdown ini memang satu terpecah, saya lihat di kalangan medis, tapi lebih banyak didominasi turnya oleh kelompok politisi. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat. Artinya berarti ada yang masih ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan atau menunggangi wabah ini untuk berbicara, dan jadi kritisnya kepada presiden itu lebih ke politis, bukan pada ranah birokrasi atau kebijakan. Jadi yang ingin saya kritisi sebenarnya ketegasan presiden saja gitu. Artinya bahwa langkah untuk tidak lockdown sudah saya kira paling presisi di antara dengan segala negatif positif yang harus kita tanggung, karena memang kita ini nggak punya kesiapan. Norwegia misalkan melakukan lockdown itu karena ya devisanya kuat. Negara-negara yang saya kira melakukan lockdown itu karena mereka sudah punya kesiapan, punya kemudian contohnya begini, pemerintah daerah mulai dari Jakarta sampai kemudian melalui presiden lalu diikuti oleh banyak Pemda meliburkan anak-anak sekolah selama 2 pekan ke depan. Bahkan beberapa PNS dan ASN itu bekerja dari rumah. Nyatanya mereka pindah. Contoh, ketika Jakarta itu diisolasi untuk tidak mengunjungi tempat-tempat wisatanya, mereka pindahnya ke puncak. Buktinya pasca pengumuman itu diberikan, ada kemacetan. Informasinya beredar di media itu semuanya kemacetan dan sebagainya. Yang kedua, ketika perintah dari presiden, walaupun dengan satu kata perintah itu di Istana Bogor kemarin adalah tidak boleh, harus bekerja dari rumah, work from house, itu justru tidak dipatuhi oleh pihak atau pelaku ekonomi. Akhirnya terjadi penumpukan. Ini kemudian juga dimanfaatkan secara politis untuk klaster Jakarta. Yang diserang adalah gubernurnya gitu. Nah, bagi saya ini kan nggak sehat. Nanti saya takutnya juga di Jawa Timur dan Surabaya, kalau tidak hati-hati, saya kira justru akan muncul klaster-klaster seperti itu. Tetapi benang merah dari semua itu adalah sebenarnya ada kekeliruan atau kegagapan dari Pemda kita, Pemkot kita atau pemerintah pusat di dalam mendelivering information. Jadi kadang pilihan diksinya tidak presisi, lalu bagaimana memilih kata dan intonasinya itu, karena itu penting supaya tidak menciptakan kepanikan. Contohnya gimana Mas? Diksi yang tidak presisi, pemilihan contohnya kata. Contohnya gini, saya contohkan misalkan satu, informasi pertama, mengirimkan informasi tapi call centernya tidak ada. Baru setelah dikritik, memunculkan call center. Yang kedua, permintaan untuk memeriksakan secara mandiri. Lah kalau semuanya kemudian kumpul pada satu rumah sakit, ya bayangkan ini Jawa Timur, Surabaya, yang ditunjuk UNER, karena yang punya reagen hanya Balitbangkes Kemenkes, satu punyanya Balitbangkes tapi di bawahnya lalu ada satu lembaga swasta dari luar negeri dan UNER, karena kerjasama dengan Kobe University. Kalau apakah kemudian ketika seluruh warga Surabaya yang kata Pemkot mau ditanggung itu memeriksakan, tempatnya cuma satu, lalu terjadi yang namanya kerumunan. Dan itu sudah saya rasakan. Dan sudah terjadi kan begitu. Ya, saya tadi ke sana juga ada kerumunan, sementara juga tidak banyak masyarakat yang kemudian sampai pada tahapan tes. Sekarang mereka hanya sekedar, oh ya silakan tes gratis, begitu mereka berbondong-bondong. Tapi informasi detail berapa batasan sehari, regen yang tersedia berapa, itu kita nggak tidak ada informasinya kan. Padahal itu kan penting. Kalau itu yang penting tidak membuka data orang yang kemudian memeriksakan. Saya kira itu. Jadi kalau menurut saya runtutannya adalah berikan informasi dalam satu kanal informasi yang satu saja. Jadi kan dalam mitigasi bencana itu yang paling penting adalah mitigasi informasi supaya tidak terjadi kepanikan atau chaos dan apapun itu. Di dalam mitigasi informasi ini yang paling penting juga adalah kemana informasi ini harus diakses oleh publik. Ketika sudah, kemudian diberikan urutan-urutan. Kalau gejalanya seperti ini, seperti tadi yang dijelaskan itu,
ketika gejalanya seperti ini maka tidak perlu khawatir, Anda hanya perlu ini. Kalau gejalanya seperti ini segera telepon kami, maka nanti ada petugas yang datang untuk memeriksakan diri. Kalau sudah seperti ini, jadi ada tahapan-tahapan sehingga masyarakat secara mandiri juga mampu mengidentifikasi dirinya. Tetapi karena informasinya tidak utuh, lalu cara penyampaian informasinya juga tidak presisi, akhirnya masyarakat jadi satu tafsir, semuanya menuju ke Rumah Sakit Universitas Airlangga. Sehingga kemudian terjadi penumpukan, kan akhirnya di mana? Tapi masa sekelas pemerintah yang punya humas, punya juga pakar komunikasi, jadi tadi saya kira, profesionalisme dalam saya hal tidak tahu komunikasi. kenapa humas-humas Pemda atau pemerintah kita ini sangat lemah di risk communication-nya. Jadi kalau di perspektif kebijakan publik itu terutama pada isu kesehatan masyarakat kan ada risk communication. Nah ini cara pemerintah menyampaikannya itu sama seperti misalkan kasus Pemkot Malang. Dari mana media tahu bahwa akan lockdown, pasti ada terucap kata itu dari kepala daerahnya. Setelah kemudian terjadi kehebohan, lalu direspon oleh pemerintah pusat, wartawan yang salah lalu tulis. katanya wartawan salah tulis, disuruh minta maaf kan akhirnya kan. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa mitigasi informasi kita keliru. Ini harus segera diperbaiki. Jadi bahwa yang berikutnya juga tentang lockdown, mestinya kadang kalau menurut saya istilah ini hanya persoalan rebutan arti. Lockdown itu kalau menurut saya kan ada skalanya. Lockdown totalkah ataukah lockdown separuh atau lockdownnya bagian. Artinya apa? Yang terpenting adalah menekankan kepada masyarakat bagaimana misalkan ya bersikap begini. Informasi yang diberikan oleh pemerintah coba tekankan hidup sehat dan sebagainya. Setelah itu kemudian ketika harus keluar, ini kan jangan buat publik itu parno. Kalau parno, ini nanti jadi panik, ketika panik ya semuanya chaos. Dan ini secara politis high cost loh. Ada yang diuntungkan berarti ya jelas, bahkan akan ada free rider jelas. Itu udah pasti. Kalau dalam politik ya udah biasa kayak gitu. Dalam sebuah bencana ada yang bancaan juga. Ada selalu yang bancaan seperti itu. Termasuk bancaan uang ya, termasuk bancaan power. Karena merasa bahwa dapat seperti itu. Nah itu yang kemudian menurut saya langkah yang kenapa saya mengatakan saya masih setuju dengan pernyataan Presiden bahwa tidak perlu lockdown dulu. Karena yang penting adalah bagaimana misalkan social distancing tadi, menjaga jarak, perilaku hidup sehat dan bersih. Sorry, tapi itu kan juga harus didukung dengan kepatuhan masyarakat yang cukup tinggi. Nah, ini masalah berikutnya ini kita. Gimana? Karena masyarakat juga harus trust dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Kenapa? Pertanyaannya begini, ada orang kemudian menyalahkan masyarakat, tapi pertanyaan terpenting adalah kenapa masyarakat distrust kepada pemerintah? Nah ini kemudian yang harus dijawab sebenarnya. Jadi sekarang saya melihat masyarakat kita itu sudah tercipta pada kelasnya sudah makin membesar, terjadi distrust society. Kenapa? Kalau kita lihat dari perspektif kebijakan publik, yaitu tadi pemerintah ketika memberikan informasi, ya mohon maaf dalam tanda kutip, cuma saya tidak ingin menggunakan kata itu, saya mengatakan lebih sering ada perubahan yang signifikan. Ketika satu hari, contoh misalkan Menteri Kesehatan mengatakan Indonesia confirm sampai menantang sebuah universitas di Eropa, lalu menentang sebuah media di tetangga kita yang lain, bahwa ini kita ini confirm tidak. Tapi besoknya Presiden mengatakan confirm 2. Presiden mengatakan datanya dari si ngomong yang tidak ini. Nah ini kan yang kemudian masyarakat akhirnya mengkonsumsi informasi dari mana? Dari media yang tiap hari mereka dekat, mulai bangun tidur, mau tidur, keseharian apa? Media sosial. Padahal di media sosial ini lebih banyak sampah informasi daripada berita. Berita ini kan harus pertama dia harus diverifikasi, setelah itu harus diklarifikasi, baru dikonfirmasi. Kalau tidak nyampe pada tahap 3 kan dia tetap sampah, masih informasi lah bahasanya. Jadi dia belum menjadi news. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh publik ketika sudah terjadi distrust. Dia sudah tidak mau mengkonsumsi media-media resmi pemerintah karena dianggap satu telat. Jadi mitigasi informasinya sudah dari awal sudah begitu, akhirnya publik menjadi distrust. Akhirnya apa? Yang berkembang adalah hoax. Nah, ketika yang berkembang hoax, pemerintah juga menurut saya terlalu lebay meresponnya. Apa? Yang ditangkap penyebab hoax. Seharusnya dididik dulu lah, diedukasi. Diedukasi, kemudian tidak langsung ditangkap supaya apa? Masyarakat nggak akan jerah. Oh ini distrust kok. Yang harus dicarikan adalah bagaimana dari distrust menjadi trust kan gitu. Nah sehingga artinya ada silent majority yang seawal menunggu dari pemerintah informasinya yang update bagaimana dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa mengkonsumsi berita ini.
Ini kalau silent ini kalau dibiarkan ini chaos loh kalau secara politis. Artinya berarti kita ini kan sedang menunggu waktu nih, pemerintah Nah, ini, mengatakan kalau dalam waktu pemerintah 14 tidak hari segera, begitu ya. kan. Ini siapa yang harus menjadi eksekutor terdepan untuk memperbaiki semuanya? Kita Saya sudah kira sekarang ada pemerintah- Satgas atau Pemerintah gugus gitu. pemerintah sudah on the track. Jadi dia membentuk satuan gugus percepatan penanganan COVID-19. Lalu dia menunjuk kepala BNPB yang memang secara kita juga mau tidak mau di negara berkembang seperti kita ini kan yang paling rapi dan paling cepat memang kelompok dari militer. Tapi kalau tidak hati-hati, kadang gaya militernya masuk ke ke ranah sipilnya. Jadi nampaknya menganggap biasa setiap informasi yang penting sudah saya sampaikan itu menganggap menjadi biasa, sehingga akan sampai muncul meme di media soal bagaimana Menkes kita yang juga punya latar belakang militer itu seolah-olah menggampangkan kan? Dan itu yang saya kira, tapi kadang amplifying informasi dari pejabat publik yang udah nggak genah ini oleh media kayak dia diangkat menjadi kayak bumbu-bumbu. Nggak tahu tujuannya apa, apakah clickbait atau apa, saya tidak tahu. Tapi intinya justru pemilihan diksi dalam judul media kerap kali itu justru menimbulkan kepanikan tersendiri, sehingga eskalasinya di angka 2, maka karena pemberitaan menjadi naik lagi ke 3. Belum lagi kesimpang siuran informasi yang tidak segera diupdate meningkatkan eskalasi menjadi ke angka 4. Terus kan begitu. Nah ini kan hanya tunggu waktu kalau kita tidak segera melakukan perbaikan terhadap apa sih langkah yang kita lakukan ini. Jadi kadang gini, kritik itu saya kira yang harus dipahami oleh pemerintah baik di daerah maupun pusat. Kalau kritiknya itu dalam yang konstruktif, seharusnya kan dia diterima. Bukan kemudian terjadi bullying, saya tidak tahu siapa pelakunya, entah itu mandiri atau apa. Kedua, melakukan karakter assassination terhadap penyampai kritik. Padahal tujuan kita kan, ya bahasanya cinta itu kan tidak perlu harus selalu dikatakan dalam kalimat positif. Ya. Ada kalimat yang memang mungkin negatif, tapi tujuannya Tujuannya adalah sama. memperbaiki. Jadi sama, kita kan ya secara politik, semua kalau saya menganggapnya selesai ya, saya menganggapnya selesai. Saya tidak tahu ada kelompok penumpang gelap yang mungkin menganggap acaranya belum selesai atau momennya belum selesai, atau malah menangkap ada momen untuk ya itu tadi menunggangi tadi. Tapi memang sungguh terlalu kalau dalam sebuah bencana kemudian ada yang bancaan Kan kelihatan juga, gitu kan, ya. kelihatan sekali tone-nya baik di WA group dan sebagainya. Dari mana sih indikator sederhananya? Dari pilihan diksi yang mereka pakai pada saat memberikan kritik. Karena kritik itu menurut saya kalau emang dia tujuannya baik, pilihan diksinya baik kok. Dan itu akan ditangkap dengan baik. Tapi kalau pilihan diksinya sudah dari awal karena sakit hati atau apa dan sebagainya, kan dia penumpang gelap dan sebagainya, memang tone-nya mesti berbeda. Oke, sekarang kalau menurut Mas Buslomi, artinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat sinergi dengan provinsi, ketegasan, kota? Mbak, ketegasan. Karena kan sekarang kan gini, istilahnya social distancing, seolah-olah kemudian diserahkan penuh kepada masyarakat, tolong jaga diri kalian baik-baik, dan kita belum tahu nih antisipasi apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan ini semua. Jadi gini, satu masalah misalkan kita butuh sih kepatuhan dari kelompok pelaku usaha supaya kemudian memperhatikan, misal kalau mereka terpaksa bahwa ini kalau sampai nggak masuk kerja akan terjadi decreasing yang signifikan terhadap omset perusahaan, maka terapkan social distancing tadi, lalu pengetatan, lalu pelengkapan APD, alat pelindung diri terhadap karyawan. Itu kalau memang boleh masuk begitu, mulai dari kan sekarang untuk kepentingan sendiri menciptakan hand sanitizer sendiri itu boleh, disinfektan kalau boleh. Artinya mau tidak mau ya perusahaan memang harus keluar kos, tapi kan memang tetap akan berjalan. Di tengah kemudian mereka kan sudah diberikan insentif, tidak pemotongan pajak, tidak perlu bayar pajak dan sebagainya kan, biaya ekspor atau apa, biaya impor atau apa untuk hal-hal yang kira-kira bisa dan tidak dari negara terjangkit. Itu kan Menteri Keuangan terbaru sudah mengeluarkan itu. Jadi kalau sudah dilakukan seperti itu, saya kira butuh sinergi dari kelompok pengusaha supaya ya saya juga punya usaha gitu kan, tapi kita kemudian memberlakukan bagaimana kayak jarak, memakai masker, masuk kemudian pakai hand sanitizer. Jadi perilaku hidup sehat dan bersih itu diterapkan. Saya kira itu penting. Yang kedua, memang ketegasan, Mbak, harus diulang-ulang, bahkan tiap hari kalau perlu. Kan Presiden ini sudah punya kanal di hampir semua media sosial, itu tinggal dimanfaatkan betul untuk tiap hari menekankan. Kan yang jelas sudah ada tenaga administrasinya sendiri untuk posting, saya tekankan. Dan kalau melanggar perintah itu harus ditangkap lah.
supaya kemudian nggak terjadi kerumunan lagi. Kita melarang kerumunan, tapi kita menciptakan kerumunan. Makanya saya kritik betul apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan ketika pasien 01, 02, 03 itu sembuh, lalu mereka melakukan selebrasi. Itu kan berkumpul. Ya seharusnya kalau mau ya sudah, sekaligus menunjukkan dia di sana, saya di sini, ini saya serahkan gitu kan, tinggal ditaruh di tengah. Jadi langsung dicontoh dengan memberikan contoh gitu. Kalau ini kan enggak, salaman diberikan lalu kumpul orang banyak. Jadi kayak sementara informasi di sisi lain itu lo langgar sendiri. Ya gitu. Artinya ada protokol dari Kemenkes itu mengatakan bahwa jaga jarak dan segala macam. Tapi ini si menterinya orang nomor 1 di Kemenkes melakukan pelanggaran terhadap yang seharusnya yang dia tanda tangani sendiri lah kalau memang dia nggak buat sendiri. Akhirnya ketika seperti itu, distrust society makin menguat. Nah, ini ada aturan tapi pemerintahnya begitu. Jadi jangan salahkan saya kalau disuruh libur kemudian saya dengan anak-anak saya liburan. Oke. Karena ya perintahnya begitu. Lah, menterinya disuruh tidak kita meninggalkan kerumunan, ternyata menciptakan kerumunan. Saya kira itu. Jadi sekarang kuncinya ada di presiden kalau menurut saya, dengan sekali lagi menegaskan. Tapi jangan sekali dilihat bahwa ini kuncinya ada di presiden. Wah, itu kan begitu kan. Nah, gitu. Saya kira harus dilihat tonnya adalah ketika presiden menekankan, saya perintahkan. Lalu ditambahkan siapa yang melanggar sudah langsung harus ambil hukum, karena kita kan mau menyelamatkan. Presiden itu ingin menciptakan supaya pertumbuhan ekonomi tetap. Tetapi di saat yang bersamaan saya paham beliau ingin menciptakan ketidakpanikan, lalu keselamatan warga. Ini kan yang harus dilihat. Nah, tetapi kadang antara keinginan dengan model atau pola delivering informationnya itu nggak match. Itu kelihatan dari bagaimana koordinasi beliau dengan para pembantunya. Saya kira itu. Oke. Termasuk juga sekarang kan social distancing, Mas. Kita tuh ada yang tahu nggak sih batasnya sampai kapan? Ya seolah-olah ini oke lah. Ini kan dibilang sementara 2 minggu gitu, atau mungkin bahkan ada yang mengatakan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Gini, kalau saya percaya bahwa saya belum tahu apakah datanya sudah keluar dari pemerintah untuk Jawa Timur dan Surabaya yang positif. Tetapi kenapa kemudian saya juga setuju tidak lockdown itu karena tiap daerah itu punya sebaran demografi berbeda, karakter berbeda. Jadi yang dimaksud oleh presiden itu adalah kewenangan menangani kasus COVID-19 itu adalah kewenangan daerah. Tapi kalau lockdown memang harusnya kewenangan pusat, karena ini persoalan security loh ini. Kita tutup dan sebagainya kan kaitannya dengan nasional juga. Tapi yang dimaksud presiden adalah bagaimana penanganan sebagainya. Jadi hal yang harus dibedakan. Jadi menurut saya presiden bukan mencela-mencela. Presiden itu sebenarnya bisa jadi cara penyampaiannya tadi dulu. Mitigasi informasinya yang keliru sehingga penangkapan publik keliru. Kalau saya bukan ini, karena awal presiden mengatakan bahwa penanganan menjadi kewenangan daerah. Nah, mungkin yang miss itu adalah penanganan ini pada tahap mana, Pak? Nah, ini yang mungkin bisa jadi pembisik beliau belum melengkapi itu. Sehingga ketika ada Malang bersikap heboh, panik. Nah, karena sudah kepanikan, memang ini wilayahnya Kamtibmas kan paling tidak sifatnya nasional. Ya memang harus, saya kira itu. Kuncinya berarti di pembisik ya? Ya seharusnya begitu. Saya kira kan presiden itu terlalu tinggi, terlalu besar posisinya untuk beliau kerjakan sendiri, pasti dari pembisiknya. Jadi kuncinya saya kira ya beliau seleksi lah siapa yang seharusnya dan siapa yang pantas. Menurut saya kalau perlu dilakukan lokir atau reshuffle, terutama pembisik-pembisik ini ya wajib lah supaya kemudian nggak makin gaduh, karena kegaduhan ini menciptakan kepanikan. Kalau dalam perspektif dunia kesehatan, kalau menurut saya yang saya baca itu akan menurunkan imunitas kita. Jadi kayak ini kita melakukan obrolan ini, saya kira kita tetap dalam perspektif di mana hal-hal yang harus kita lakukan itu ketika kita confirm kita tidak. Jadi kita ketika confirm atau PD itu kan bukan over PD ya. Beda antara orang yakin karena menguasai informasi sehingga harus tahu secara presisi dia harus bersikap apa, dibandingkan dengan orang minim informasi lalu kemudian dia tercipta prejudice, waduh ini corona, COVID-19, wah ini apa. Tapi kalau dia kuasai informasi, saya sakit misalkan, apa sih indikator saya masuk cuma batuk, cuma influenza, atau sudah masuk pada pneumonia atau kemudian pada COVID-19. Kalau kita sudah oke, ya sudah kita bisa minum vitamin peningkat daya imun. Atau kalau kemudian sesuai dengan saran akademisi dan peneliti, kita memperkuat dengan mengkonsumsi jamu-jamu tradisional. Itu kan penting juga. Sekaligus kalau jamu-jamu tradisional itu kita beli, berarti ada pergeseran keuangan
dari kelompok menengah ke kelompok kecil. Yang di Ini tradisional. artinya yang tradisional meningkat. Nah, ini kan membantu pemerintah di saat yang bersamaan. Tetapi saran saya kepada para pelaku itu, tolong harganya juga harus tetap wajar. Karena ada sekarang hand sanitizer misalkan yang seharusnya harga normal 150.000 menjadi harganya 350, 500.000 bahkan sampai jutaan. Ini kan menurut saya juga salah satu free ridernya ya ini di luar politik loh ya. Penunggang gelapnya itu dari segi ini. Menurut saya ini adalah penjahat. Untuk tidak mengatakan setan. Ini menurut saya penjahat. Penting ini supaya kita tahu yang kalau dijelaskan yang berpotensi terinfeksi itu kan semua kalangan, semua usia, semua gender, mau lo sukunya apa, agamanya apa, umur lo berapa, pendidikan lo apa, semuanya. Nah kalau yang kasihan kan kelompok rentan ekonomi. Makanya yang harus kita perhatikan betul oleh pemerintah adalah angka 9 juta kemiskinan ekstrim dulu, yang kemudian tergantung pada pendapatan harian. Pemerintah punya enggak anggaran yang kalau ini kelompok rentan ini yang 9 juta ini di lockdown misalnya ya, ada enggak? Kalau enggak ya memang harus diperhatikan. Bagaimana? Coba kita cek di Surabaya, para pengambil sampah harian itu sudah nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang pakai sarung tangan. Mereka tuh manusia loh, warga Surabaya loh, yang ngambil sampah harian di rumah-rumah kita itu. Ya, ini persoalan mitigasinya. Nah, tadi, jadi mitigasi bencana itu persoalannya di mitigasi informasi. Tapi mitigasi informasi itu juga ya persoalannya juga bagaimana kita presisi menerapkan aturan-aturan yang sudah kita deliver ke masyarakat itu. Kalau disuruh ini disuruh itu ya kasihan dong. Yang paling dilupakan itu adalah APD sebenarnya menurut saya, alat pelindung dirinya. Terutama pada kelompok rentan. Kelompok rentan adalah satu miskin, kedua dia berhadapan dengan hal-hal yang disinyalir akan kemudian menjadi penyebab virus, bakteri dan sebagainya. Terutama kayak kelompok teman-teman yang bekerja sebagai pasukan pengambil sampah itu dalam pandangan saya dari sejak kasus ini muncul sampai sekarang nggak pakai, bahkan pagi ini ada yang ngambil itu dari rumah itu ini sudah nggak pakai masker sama nggak pakai sarung tangan. Nah ini kan seharusnya pemerintah toh yang duluan, katanya Bu Risma sudah menimbun masker, dari mana diberikan kepada siapa? Kemarin informasinya kepada warga di setiap kelurahan. Seharusnya kan ada dari mitigasi informasi itu ketahuan loh dari database mana sih skala prioritas yang harus diberikan masker. Nggak semua orang skala harus kasih masker. Prioritas ini yang terkadang penting. sering dilupakan. Jadi dari sana, warga Surabaya yang belum siapa? Yang paling rentan siapa? Satu orang tua. Jadi kan Bu Risma kan sudah punya program lansia itu. Dari data itu kan sudah ada berikan, kan sudah ada datanya. Tidak harus warga yang datang minta Ya, gitu ya, perlu, tapi kan memang sudah ada petugas. datanya begitu Dan kan. petugasnya bisa dilengkapi dengan APD supaya. Lalu yang kedua adalah kelompok rentan tadi, kan, yang bekerja dengan sampah dan sebagainya. Mereka dapat nggak dari pemerintah? Ya tinggal dibuktikan aja oleh Pemkot Surabaya supaya kemudian penimbunan masker itu juga sesuai. Pun juga pembagiannya jangan sekedar cuma dibagi-bagikan, hanya kesannya supaya formalitas. Ini loh, saya nggak nimbun, tujuan saya untuk kepada masyarakat. Tapi masyarakat siapa yang diberikan? Harus ada skala prioritas dong, terutama kelompok rentan tadi saya kira. Saya kira itu. Mas Am, terima kasih. Sama-sama. Kita menunggu gimana karena memang persoalan bencana ini problem informasi menjadi garda terdepan yang harus segera dijawab. Permasalahan utama kita ya di situ itu. Dari masalah persoalan informasi, kalau mungkin ada banyak yang mengatakan pemerintah mungkin sedikit gagap begitu ya. Ya gagap boleh karena itu mungkin khilafan atau mungkin kesalahan manusiawi. Harus segera evaluasi ya. Harus segera evaluasi dan jangan sampai gagapnya kebablasan karena nanti ujung-ujungnya malah jadi girap-girap semuanya ngurusin persoalan ini. Thank you Mas Tom. Siap, terima kasih.